Oke, mungkin sebelum kita memulai, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu, mengenai materi-materi sebelumnya? Mungkin untuk digital writing, lalu eh, judul atau pencarian referensi, mungkin jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu, sebelum kita Ada mulai. Mbak, Oke, ada gimana? Mbak gini Mbak. Ya, saya ini kan juga aduh, masih masih bingung yang Scopus ini. Kan saya kan belum beli yang lisensi. Jadi saya buka scopus.com. Tapi nggak ada sign in. Nah, sign in itu tuh di mana? Ada di pojok kanan atas. Kalau misal Nggak tidak ada, ada. kalau tidak ada sign in, mungkin ada strip 3. Oh, tiga itu. Boleh diklik, nanti akan ada sign in di Ya, coba. dalamnya. Oh, ya, ntar saya coba lagi. Baik, Ibu. Soalnya biasanya itu kenapa kok tidak muncul sign in? Karena tampilannya terlalu ngezoom. Jadi ada kalau misal tidak ada sign in di sebelah pojok kanan atas ada strip 3 gitu. Nggih. Silahkan Baik, nanti diklik, saya cek nanti lagi. nggih, di dalamnya akan ada sign in. Begitu. Untuk cari jurnal itu kan ada 5 nih, atau 4 atau satu. Itu cari di Scopus. Heeh. Nah, Nggih, untuk mau cari itu kan kasih kaitan dengan si si siapa nih yang penulisnya mau disitasi. Nah, seperti betul. kemarin disitasi ini kan kalau ada macam ada 3 jurnal, tetap di daftar pustakanya tetap tertulis satu ya, Mbak. Nggih, betul. Nah, baik, Betul, nanti Ibu. saya coba lagi deh. Saya coba lagi, masalahnya saya masih pusing. Kemarin hujan besar di Ternate. Aduh, saya Oke. bingung, jadi gak kedengaran baik-baik gitu, Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Hanifah. sebenarnya Aulia Rahma Oh, nggih, Merangi. nggih, nggih. Hujan Nggih. besar di Ternate, Mbak. Ya, makasih ya, Mbak. Nanti saya coba Sama-sama. lagi. Nggih, Ibu, siap. Saya Mbak Hanifah. Nggih, Ibu, bagaimana? Ini yang kan ada tugasnya yang apa bikin anatomy paper. Nggih, Saya belum. Itu apa formatnya bagaimana? sudah kami kirimkan belum, nggih, Bu, untuk format Oh di grup? anatominya? Ada Nggih, gitu di grup? nggih. Oh, udah ya nanti saya cek ya. Ya. Boleh, boleh, Ibu. Coba saya cek juga, takutnya belum kami kirimkan. Sudah kami kirimkan, Ibu. Nama filenya, nama lengkap anatomi paper, nggih, Ibu. Baik, Oke, makasih saya cari ya. siap. Mbak, rekaman-rekaman ini, rekaman 1 sampai pertemuan terakhir ada tuh, Mbak, kirim Ada, di grup betul, semua betul, tuh, Mbak. Ibu. Nggih, ada di link Zoom. Di mana tuh? Ada di grup nanti Di Zoom? setelah pertemuan ini, maaf bukan link Zoom, ada link di grup, dia berupa Google Drive. Mm. Setelah ini mungkin nanti akan kami upkan lagi nggak Ibu untuk linknya, link recordnya. Kasih apa aja kan, Mbak? Saya punya kehapus kali, Mbak. Karena kan pakai timer. Itu kali. Oh ya, ya. Baik Ibu, nanti coba saya kirimkan ulang. Iya, saya lupa simpan. Makasih, Mbak Nipa. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Oke, untuk pertemuan malam hari ini, mohon maaf sebelumnya Mbak Aulia tidak bisa bergabung, Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini bersama dengan saya, gitu nggih. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari jurnal yang sesuai dengan manuskrip kita. Sebentar, benar kan? Ini kita, oke, memilih jurnal yang sesuai dengan paper kita. Oke, di sini Bapak Ibu, untuk pencarian jurnal, sebentar, coba saya share screen ya. Oke, untuk pencarian jurnal Bapak Ibu, kita di sini hanya menggunakan dua tools. Tapi kalau nanti waktu cukup akan saya tambahkan lagi gitu nggih satu. Di sini nanti kita menggunakan yang namanya Scopus.
tetap nggih kita pakai akun scopus.com. Tapi di sini kalau semisal Bapak Ibu mau melakukan pencarian jurnal tujuan, kita tidak perlu menggunakan lisensi nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencari jurnal tujuan, beda nggih dengan referensi, kita tidak perlu adanya lisensi. Jadi akun Bapak Ibu yang Gmail, akun Bapak Ibu yang dari universitas walaupun belum berlangganan itu bisa digunakan. Lalu yang kedua, nanti kita akan mencari dengan yang namanya Simago JR, Bapak Ibu. Mungkin sudah familiar juga nggih, Bapak Ibu pencarian menggunakan Simago JR gitu. Nah, mungkin langsung saja malam hari ini karena takutnya juga Bapak Ibu ada acara gitu nggih karena ini malam Minggu. Langsung saja saya mulai nggih Bapak Ibu. Oke. Iya, Ya, Mbak. Pak. Baik, izin untuk share screen. Nah, di sini Bapak Ibu, oke, saya tutup dulu semuanya. Kalau mencari jurnal tujuan, kita masuk ke scopus.com, ya. Tapi kita klik yang bagian search ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada kolom search yang di atas ini. Kalau semisal Bapak Ibu menggunakan akun biasa gitu nggih, akun yang tidak lisensi, nanti di atas ini akan ada tulisan author search dan juga search gitu. Jadi walaupun kita tidak ada akun lisensi pun kita masih bisa menikmati fitur search atau searches yang ada di Scopus gitu nggih. Tinggal nanti Bapak Ibu klik saja searches ini. Nah, nanti tampilan awalnya mungkin akan seperti ini. Di bagian subjek area ini Bapak Ibu, ini bisa kita ubah-ubah. Jadi kita bisa melakukan pencarian kalau semisal nih, Bapak Ibu udah ada kolega yang menyarankan mending submit di jurnal A atau mending submit di publisher A. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan gitu. Ada di kolom subject area ada segitiga ini. Ini bisa diklik, ada banyak pilihannya gitu nggih. Kalau kita melakukan pencarian dengan subject area, itu biasanya kita melakukan pencarian yang benar-benar dari nol Bapak Ibu. Kita nggak tahu mau ke jurnal apa, kita nggak tahu publishernya apa. Nah, itu kita menggunakan subjek area. Tapi kalau kita udah ada dari promotor, dari kolega, nama jurnalnya, nggih, semisal Journal of Psychological atau Journal of International Economic kayak gitu. Nah, itu kita masuk di title. Kalau sudah tahu nama jurnal. Lalu selanjutnya, kalau Bapak Ibu dari universitasnya itu mengharuskan, semisal harus mensubmit di publisher Elsevier, harus mensubmit di publisher Horizon. Nah, Bapak Ibu bisa pakai yang publisher ini gitu. Lalu yang terakhir ISSN. Nah, ini biasanya kita gunakan hanya untuk meng-cross check. Semisal nih, Bapak Ibu dapat tawaran dari email. Call paper semisal nih, call paper dari jurnal ini dengan ISSN ini. Nah, Bapak Ibu kalau mau meng-cross check dia ada atau tidak di Scopus, bisa di copy ISSN-nya. Ini ISSN ini bisa kita kopikan ISSN atau EISSN gitu. Jadi biasanya kita gunakan hanya untuk meng-cross check gitu enggak? Nah, kita mulai dari subjek area. Kita pilih subjek area, saat kita enter subjek area, Bapak Ibu, di sini sudah ada pilihannya. Mereka sudah menyediakan banyak subjek area. Nah, di sini kita harus menyesuaikan. Kalau semisal nih, Bapak Ibu dari bidang kesehatan gitu, nggih. Kesehatan itu kan banyak. Ada yang masuk di environmental, ada yang masuk di health profession, ada yang masuk di nursing gitu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Kesehatan yang Bapak Ibu skupnya yang Bapak Ibu teliti atau skup dari subjek area yang Bapak Ibu itu apa? Gitu. Kalau semisal health-nya itu information, Mbak, tapi manajemen juga masuk kok, Mbak. Gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Gitu. Jadi untuk subjek area, kita bisa memilih lebih dari satu. Asalkan kita lihat dari penelitian kita. Kok ternyata nih, penelitian kita nyerempet di informatik, nyerempet juga di manajemen. Gitu, nggih. Nah, itu bisa. Bapak Ibu pilih lebih dari satu subjek area di sini gitu. Kalau udah, tinggal di scroll sedikit.
ada tombol apply. Tinggal Bapak Ibu apply. Di sini saya meng-apply dua, yaitu Health Information Management dan juga Health Informatics. Tinggal kita apply aja. Nah, di Scopus ini ada 44.000 jurnal nih Bapak Ibu. Jadi jangan takut kalau semisal Bapak Ibu tidak mendapatkan. Kebutuhan kita cuma ada satu, sedangkan di Scopus sudah menyediakan 44.000. Jadi kan nggak mungkin kalau kita nggak mendapatkan gitu nih Bapak Ibu. Cuman di sini kalau untuk pencarian jurnal tujuan kita em, diminta untuk lebih ulet, lebih tekun lagi karena kita harus masuk satu persatu ke homepage-nya, melihat satu persatu scoop-nya gitu nggih. Gitu. Setelah kita apply subjek areanya, kita harus memfilter. Apa yang difilter? Kalau di referensi itu jurnalnya, terus publication type-nya, gitu nggih. Kalau di sini kita harus memfilter kuartilnya. Bapak Ibu tujuannya mau ke kuartil berapa? Satu, dua, tiga, ataupun empat. Nah, untuk kuartil itu ada di sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Nih, ada first quartile, second quartile, third quartile, dan fourth quartile. Ini juga bisa Bapak Ibu pilih lebih dari satu. Kalau mau satu dan empat boleh juga. Mau di tengah-tengahnya dua dan tiga itu juga boleh gitu. Baru turun ke bawah, short type, kita pilih yang jurnal. Karena kan output kita mau jurnal internasional bereputasi, nggih. Jadi silahkan dipilih jurnal, lalu kita apply. Dari 44.000 tersaring menjadi 93 hasilnya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang dapat Bapak Ibu pilih. Ada 93 jurnal, gitu. Untuk memilihnya, Bapak Ibu harus memperhatikan ini, di sini nih. Ada high percentile, di sini ada tulisan high percentile. Terus di bawahnya ada prosentase. Prosentase ini adalah kuartilnya. Jadi dia di kuartil berapa itu kalau di Scopus dituliskannya prosentase gitu nggih. Lalu bawahnya ini adalah subjek areanya. Silahkan nanti disesuaikan. Subjek area ini cocok atau tidak dengan penelitiannya Bapak Ibu. Gitu. Tapi sebelum memilih lagi, silahkan nanti di bagian dokumen ini Bapak Ibu kita harus sortir gitu. Kalau ini kan dia cuma dikit ya, dia nggak urut dari dokumen 2021 sampai 2024-nya. Jadi kita harus urutkan, kita harus sortir berdasarkan jurnal-jurnal yang menerbitkan paling banyak gitu. Tinggal diklik aja nih di sini. Nah, saat kita klik sekali, dia sudah langsung mengurutkan nih. Tadinya yang di sini cuma 22, di sini sudah berubah menjadi 9.000 gitu. Nah, kenapa kok kita harus urutkan Mbak Hanifah gitu nggih? Karena kita di sini melihat peluang Bapak Ibu. Semakin banyak jurnal yang diterbitkan setiap tahunnya, maka semakin banyak juga peluang kita agar cepat masuk. Nggih. Kalau di sini ini kan 3 tahun nggih, 2021 sampai 2024. Walaupun dibagi tiga kan masih 1.000 lebih. Bahkan ini 3.000 lebih gitu nggih. Jadi masih aman. Satu tahunnya dia menerbitkan 3.000 itu kan banyak nih Bapak Ibu. Kemungkinan yang terjadi adalah setiap bulannya mereka menerbitkan gitu. Jadi untuk kita masuk ke jurnal ini juga membutuhkan waktu yang mungkin akan lebih cepat daripada di sininya hanya 100. Otomatis per tahunnya semisal hanya 50 gitu nggih. Dia setahun menerbitkan hanya satu kali penerbitan. Otomatis kan waktu tunggu kita juga semakin lama. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak juga saingan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, Mbak Hanif. Nggih, Bapak Syakir. Ya, berarti ini nama jurnal ini kita sudah bisa akses websitenya ya, ada ya di situ. Nggih, nggih. Kalau kita sudah masuk di scopus.com, nanti kita kalau mau ke homepage-nya tinggal pakai Simago. Nanti akan saya ajarkan untuk masuk ke homepage-nya, Oh, Bapak. bukan klik di sini langsung, misalnya nih Healthcare Switzerland, Oke, enggak ya? kalau ini diklik, nanti dia akan menunjukkan eh, detailnya aja, belum masuk ke homepage-nya. Oh ya. Gitu, nggih. Dulu memang Scopus itu ada link untuk kita masuk ke homepage Bapak Ibu, tapi semenjak tahun 2023 akhir dia sudah menghapuskan.
Di sini biasanya, nah di sini biasanya dulu ada kolom homepage, tapi sudah dihapuskan oleh Scopus. Jadi kalau kita mau ke homepage, harus lewat Simago JR atau Scopus Content Coverage-nya. Begitu nggak? Oh ya, nanti diajarkan ya Mbak. Nanti kami ajarkan Bapak. Oke, terus ini kalau yang di Scopus ini apakah meng apa ini mengutamakan penelitian-penelitian eh, kuantitatif ya? Enggak, enggak Enggak, harus, Pak. Enggak. bukan ya? Semua metode penelitian bisa masuk kok, Bapak. Nggak harus kuanti, nggak harus kuali. Gitu. Yang penting tuh di sini skupnya. Skupnya penelitian Bapak itu sesuai atau enggak, bukan metodenya. Begitu, nggih? Oke, ya. Oke, Bu, makasih. Nanti. Sama-sama. Oke. Tadi saat kita sebentar ada pertanyaan. Ah, ya, iya Ibu Nurlela. Ini kalau ini saya pakai akun resmi. Tapi kalau misal Bapak Ibu tidak menggunakan akun resmi, itu juga bisa. Kalau hanya untuk mencari jurnal tujuan, itu bisa. Nah, tadi Bapak Ibu, kalau misal nih, kita scroll kan, kita lihat dulu nih mana yang cocok dengan subjek areanya, dan kita lihat dokumen terbitannya. Kalau dirasa cocok, saya biasanya lakukan klik kanan, open link in new tab. Kenapa? Sebenarnya bisa juga Bapak Ibu kita klik kiri langsung. Cuma nanti listnya ini hilang. Gitu. Jadi biasanya saya klik kanan untuk open di tab baru. Tinggal kita buka tab sampingnya aja. Gitu. Jadi kalau kita rasa, oh ini nggak cocok, nggak usah kita back, tapi tinggal kita klik tab sebelumnya. Gitu. Kalau kita sudah masuk di detailnya kayak gini, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya, tahunnya. Tahunnya bagaimana Mbak Hanifah? Oke. Tahunnya ini apakah dia masih tercover di Scopus atau tidak? Kita harus lihat. Di jurnal ini, di jurnal Healthcare dari Switzerland ini, dia dari 2013 sampai 2025. Oke. Di Scopus sekarang tidak eh dulu kayaknya ada tulisan tuh apa nih Bapak Ibu saya lupa berkelanjutan istilahnya seperti itu. Tapi sekarang lebih ke tahun. Jadi mereka menuliskan tuhnya itu dari tahun. Menuliskan tahunnya bukan menuliskan sampai Continue, selesai. Nggih, nggih, discontinue. nggih, betul, betul, betul. Kayak gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu di sini mendapatkan tuhnya itu di 2025 itu aman. Tapi kalau Bapak Ibu di sini mendapatkan udah di 2026 itu juga aman. Berarti jurnal yang Bapak Ibu temukan itu jurnal yang terindeks maju, dia lebih cepat. Gitu. Biasanya juga Bapak Ibu, kalau tuhnya ini sudah sampai 2026, di dalam Scopus Content Coverage-nya, dia sudah ada terbitan untuk 2026. Gitu. Jadi untuk mencari yang aman, Bapak Ibu, kita lihat nih, kalau tuhnya sampai 2025, di dalam Scopus Content Coverage-nya, itu terakhir juga harus di 2025 gitu. Tapi kalau sudah lampau, semisal kita melihatnya kok 2024, nah biasanya kalau bawahnya belum ada tulisan discontinue in Scopus, itu nanti akan terdiscontinue secepatnya gitu. Tapi kalau 2024 mungkin sudah terdiscontinue nggih. Ada juga Bapak Ibu jurnal yang tuhnya ini sudah sampai 2025, tapi di bawah tahun ada tulisan discontinue. Nah, itu juga harus dihindari walaupun dia terindeks sampai di 2025 gitu. Kenapa Mbak Hanifah kok bisa 2025 sudah maksudnya sudah aman sampai 2025 kok bisa discontinue gitu nggih? Biasanya disebabkan oleh terbitannya Bapak Ibu. Ada kelonjakan yang signifikan, ada pengurangan yang signifikan gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu, oke, tuhnya tahunnya sudah aman, langsung lihat di Scopus Content Coverage-nya. Apakah terbitan per tahunnya ini mengalami kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan? Gitu. Itu yang menyebabkan juga jurnal itu bisa discontinue. Signifikannya bagaimana? Misal nih, di 2023 dia hanya menerbitkan 100 jurnal. Terus di 2024 tiba-tiba kok 1.500.
Nah, itu perlu kita curigai. Walaupun di 2025-nya terindeks dan baru sampai mungkin dia terbitkan 200 gitu, nggih, bisa juga dia nanti akan discontinue. Jadi kalau di tahun sebelumnya ada kelonjakan drastis, ada kelonjakan yang tidak masuk akal, silahkan dihindari. Takutnya tidak lama lagi dia akan discontinue. Begitu nggih Bapak Ibu. Memang untuk jurnal-jurnal yang discontinue itu dia bisa masuk lagi ke Scopus, cuman kita nggak pernah tahu nih dia masuknya kapan gitu. Jadi untuk amannya, cari amannya gitu nggih, kita cari jurnal-jurnal yang Scopus content coverage-nya matriknya itu stabil, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Begitu nggih. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman nggih? Oke, saya lanjutkan. Kalau semisal Scopus Content Coverage-nya aman, tahunnya aman, Bapak Ibu bisa lihat di SJR-nya. Nah, kalau Bapak Ibu ada ini digunakan untuk mau guru besar atau kenaikan pangkat gitu nggih, biasanya SJR itu minimal di 0,10. Nah, silahkan nanti dilihat SJR-nya. Lalu juga perlu Bapak Ibu perhatikan publisher-nya. Kenapa kok publishernya Mbak Hanifah? Karena pernah terdengar ada beberapa publisher yang tidak direkomendasikan atau tidak disarankan untuk Bapak Ibu submit. Yang pertama adalah MDPI ini, punyanya MDPI. Yang kedua adalah Hindawi. Dan yang ketiga adalah Frontiers. Jadi bukan dilarang ya, lebih ke tidak dianjurkan. Gitu. Kenapa? Mungkin karena dia terbitannya setiap tahun itu banyak, Bapak Ibu. Dan mereka yang disebutkan ketiga publisher itu memang publisher besar. Mungkin dari Dikti ataupun BRIN tidak merekomendasikan untuk tidak merekomendasikan untuk submit ke sana karena takutnya reviewernya hanya eh, mereview secara singkat gitu. Jadi tidak akurat atau karena APC-nya yang terlalu mahal. Karena memang ketiga publisher ini biasanya di atas $4.000 untuk APC-nya, jadi terlalu mahal gitu. Jadi kenapa kok tidak direkomendasikan atau tidak disarankan? Karena itu. Jadi ke satu, 2, 3, 4. Keempat hal itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, nggih. Yang pertama adalah tahun, yang kedua adalah matriks dalam Scopus Content Coverage-nya, terbitan per tahunnya, yang ketiga adalah SJR, dan yang terakhir adalah publisher. Tapi kalau untuk publisher ini sebenarnya opsional, bisa ditanyakan lagi di universitasnya. Apakah diperbolehkan ketiga publisher yang saya sebutkan tadi atau tidak? Kalau dari universitasnya oke-oke saja, nggak masalah ya Bapak Ibu. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Mbak Hanif, Nggih, Bapak? iya Bu, Mbak ini nanti bisa nggak kita dibantu misalnya setelah lihat kita punya nanti draft jurnal, Mm-mm. itu bisa dibantu nggak kita direkomendasikan dari Rumah Scopus kira-kira eh, jurnalnya ini cocok di jurnal apa? Ini mungkin dari Oke, pengalamannya Rumah Scopus apa misalnya harganya oke. terjangkau dan nggak terlalu susah Mahal. lolosnya Agak gitu, terlalu Mbak. susah. Oke. Nggih, Bapak. Kalau rekomendasi mungkin nanti akan ada website yang kita rekomendasikan. Itu adalah website Rumah Scopus, Bapak Ibu. Di dalam website itu sudah kami petakan dari alumni-alumni yang sudah tembus atau sudah publish di jurnal-jurnal tertentu. Nah, di website tersebut nanti kita dapat melihat nih, semisal subjek area saya masuk di situ ada atau enggak gitu. Kalau untuk merekomendasikan secara kita mencarikan gitu nggih, mohon maaf belum bisa. Karena takutnya ada perbedaan skup atau istilahnya kan kami belum tahu penelitian Bapak Ibu secara mendalam gitu nggih. Takutnya kalau tidak ada mungkin kesalahpahaman kami gitu nggih. Ada yang kekeliruan kami saat memahami manuskrip Bapak Ibu. Gitu. Mungkin nanti nggih Bapak kalau semisal sudah mandiri dulu mencari terus mau meng-cross check.
Mbak Hanifah, saya menemukan nih jurnal A. Boleh nggak di cross check? Ini apakah dari Scopusnya aman atau tidak? Nah, itu bisa kami bantu untuk meng-cross check. Tapi kalau untuk merekomendasikan, gitu nggih, kita yang mencarikan lalu merekomendasikan ke Bapak, mohon maaf takutnya nanti ada kekeliruan. Gitu nggih Bapak Muhammad Syakir. Iya, karena ada teman itu kan yang pernah Mm-mm. infokan juga. Mm-mm. Katanya ada jurnal-jurnal yang reviewernya lama tuh sampai bulanan. Nah, ini Iya. mungkin ada listnya dari Rumah Scopus yang Oke, kalau untuk itu. reviewernya sampai bulanan memang nggih banyak nggih. Cuman biasanya kita batasi Bapak Ibu. Jadi waktu tunggu kita saat setelah submit itu bisa kita batasi. Semisal nih kita berikan waktu 1 bulan. Kalau sampai 1 bulan ini dia tidak ada jawaban, maksudnya tidak ada jawaban itu jurnal kita gimana dimasuk atau tidak dalam proses review atau tidak, kita bisa menanyakan dalam waktu 1 bulan itu. Kita bisa menanyakan. Kita email ke jurnalnya. Tanya baik-baik bagaimana jurnal saya. Apakah sudah diproses atau belum. Kalau semisal saat kita menanyakan tidak ada jawaban juga, jurnalnya tetap, wah nggak jawab Mbak Hanifah gitu nggih. Bisa Bapak Ibu withdraw. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terlalu lama menunggu satu jurnal, silahkan di withdraw karena tidak ada proses gitu nggak tidak kita nggak tahu progresnya gimana masuk apa enggak di diskon maaf di reject atau enggak diterima atau enggak gitu nggak silahkan Bapak Ibu bisa withdraw biasanya kita kasih batas waktu selama 1 bulan gitu Itu kan belum bayar ya kalau belum sebelum review ya. belum enggak belum Bapak kalau misal pembayaran itu biasanya setelah accepted setelah sudah semuanya terselesaikan baru nanti ada LOA masuk untuk pembayaran. Nah, kalau misalnya kita submit misalnya di 2 jurnal misalnya, Mm-mm. terus Mm-mm. satu jurnal accept, satu enggak, apa, dua-duanya accept dan kita mau memilih, bisa kita pilih salah satu saja, yang Nggak boleh, satunya batal gitu. nggak boleh. Kalau kita mau mensubmit harus salah satu dulu. Satu artikel hanya digunakan untuk satu jurnal. Oh iya ya, Oke. oke. Jadi jangan disebar deh Bapak Ibu. Misal nih, saya cuma punya satu artikel. Saya mau, biar cepet lah Mbak Hanifah, kita terbitkan atau kita submit lah dia ke 3 jurnal gitu nggih. Itu dalam kode etik tidak boleh karena nanti akan menyalahi aturan. Nah, konsekuensi terberatnya adalah nama kita terblacklist Bapak Ibu. Gitu. Oh, kalau misalkan satu tapi tidak kita misalnya tidak jadi gitu, di accept tapi kita nggak jadi bayar gitu, nggak apa-apa ya kalau misalnya itu. Mungkin nanti kalau nggak nggak Tetap jadi tetap di blacklist ya. enggak. Mungkin kita bisa lakukan penawaran dulu. Itu nggak jadinya karena apa? Kalau nggak Oh, iya. jadinya karena APC-nya yang terlalu tinggi, kita bisa tawar. Boleh nggak kalau kita bayar setengah atau seperempatnya aja? Kayak gitu. Kalau semisal jurnal nanti memperbolehkan, kita hanya bayar seperempatnya aja. Tapi biasanya mereka nanti akan memberikan opsi untuk close access. Jadi Bapak Ibu gratis, tidak membayar. Kayak gitu. Kalau kita saat sudah accepted tapi keberatan dengan APC-nya. Begitu. Oke, Pak. Oke, baik. Oke, jika sudah Bapak Mbak, Ibu. Ya, Ibu. ini apa namanya? Mbak bisa buka ini tuh bisa pakai akun yang umum atau yang Mbak udah punya ininya akunnya, Bisa pakai akun umum. Jadi kalau Ibu mau buka untuk mencari ini, untuk mencari jurnal tujuan, Bapak Ibu ya? bisa menggunakan akun umum. Umum di sini maksudnya Gmailnya Bapak Ibu itu bisa. Ya. Nggak perlu berlisensi. Oh, Heeh, coba, coba oh saya, udah sip. coba saya contohkan, nggih, kalau kita pakai Iya, iya, akun yang boleh. tidak berlisensi. Sebentar, saya cari dulu. Scopus. Oke. Nah, ini semisal seperti ini. Ini saya belum sign in. Kalau kita tidak menggunakan akun lisensi kan pilihannya ada dua, author search dan juga searches. Nah, ini kita bisa gunakan juga. Diklik yang search ini, tinggal kita cari gitu. Jadi kalau nggak Bapak Ibu mencari jurnal tujuan itu boleh menggunakan akun apapun. Yang tidak berlisensi pun juga boleh. Gitu. Izin lagi bertanya, Mbak. Berarti Oke? kan kalau misalnya seperti ini kita sudah punya apa namanya jurnal tujuan ya? Atau belum? Nggih. Nggih. Karena Kak, saya termasuk yang kesulitan untuk mencari jurnal, Mbak. nggih, Ibu. Oke, kalau semisal Ibu belum punya jurnal tujuan, lewatnya adalah subjek area.
Ini subjek area ini yang akan kita masukkan adalah subjek area dari penelitiannya Ibu. Gitu. Jadi walaupun kita tidak belum punya jurnal tujuan, belum punya jurnal yang mungkin dipromotor sarankan atau kolega sarankan, Bapak Ibu bisa pakai yang subjek area ini. Tinggal kita sesuaikan, kita pilih subjek area berdasarkan penelitian kita yang mana. Gitu Ibu. Tinggal nanti di-apply. Kalau misalnya Mbak, ternyata di subjek area itu apa tidak ada objek saya misalnya, apa saya langsung tuliskan aja di situ? Pasti ada Ibu. Tentang apa Ibu Nurlela? Eh, transportasi, logistik. Nah, ini ada di social science, transportation. Apakah transportation ini, Bu Nurlela? Suara saya aman ya, Bapak Ibu? Aman. Aman, oke, oke, oke. Yang Oke, logistiknya nggak ada Mbak. dia hanya ada transportation. Mbak bisa diklik nggak Mbak? Pengen tahu saya itu di yang transportasi. Bisa. Nah, ini transportation Oh, management. Ada banyak, Ibu. Oke. Energy and environment, transportation research, hmm. emergency technologies. Nah, ini nanti tinggal Ibu sesuaikan, gitu. Oke, 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 oke. Ya ini, ya, 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 sip, sip kalau begitu Mbak. Terima kasih banyak. Jadi kita tinggal Sama-sama. langsung cek, cek satu-satu aja. Lihat Betul, ininya, apa betul, namanya? betul. Dia masih, masih aktif dari kisaran tahun berapa sampai tahun berapa? Nggih, Tadi yang nggih. Mbak ini ya, Nggih. kan kalau yang persyaratan itu sampai 2025 ya Mbak ya. Nggih, betul, betul, betul. Nah, kemudian yang keduanya, klik dia publishnya bagaimana. Kalau misalnya publishnya itu normal, itu bisa kita jadikan apa pilihan. Kalau misalnya Betul, dia apa namanya asalnya 100 tahunnya melonjak jadi 1000, itu harus kita hindari ya Mbak ya. Karena saya betul, pernah betul. ngalamin Mbak, pernah ngalamin saya tuh apa namanya jadi discontinue 2 jurnal padahal hasil penelitian saya aduh gimana ya rasanya gitu Mbak. Nggih, nggih. Nggih, Ibu. Jadi memang harus kita lihat dari Scopus content coverage-nya, apakah dia aman Iya, atau tidak gitu. Saya ada satu oke. contoh nih Bapak Ibu. Dia jurnal yang sudah terindeks sampai di 2025, tapi tiba-tiba discontinue. Nah, ini biasanya juga akan ada tulisan kayak gini, NA ini kalau misal jurnalnya sudah discontinue. Nah, ini dia terindeksnya sudah sampai di 2025. Tapi coverage discontinue in Scopus. Kalau tidak salah dia discontinue di bulan 4 gitu. Kenapa kok discontinue? Kita klik Scopus content coverage-nya. Nah, ada kelonjakan di sini Bapak Ibu. Dari 72 tiba-tiba melejit langsung 1000. Wow. Oke. Gitu. Jadi ini yang harus kita Ini perhatikan juga. di daerah mana di klik yang mana Mbak, lihat Apanya? dia sama dokumen publishnya di Iya, ini di Scopus content transportasi. coverage. Scopus Oh, content fokus coverage. konten. Oh, iya, 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 iya. Ini tuh mohon maaf ya Mbak, saya pakai apa namanya pakai HP, jadi karena perjalanan Bandung Jakarta, nggak apa-apa ya Mbak ya. Nggak Tapi apa-apa saya tuh Ibu memang Enje. tertarik ini. Enggak Ibu, nanti Iya, kalau iya. misal ada yang kelupaan gitu atau Ibu mau merefresh lagi, kita akan berikan rekamannya nggih Bapak Ibu. Jadi tenang. Oh iya, Walaupun Bapak Ibu ya, ini ada di terima kasih. perjalanan gitu nggih, bisa di-refresh lagi dengan rekaman Zoom. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kita kembali lagi ke jurnal yang sebelumnya. Kalau Bapak Mbak, Ibu sudah rasa, nggih, Mbak tolong ulangi lagi tadi pencet mana dulu, klik mana tadi? Kan buka scopus.com. Terus di situ, heeh. kan Terus saya ini ke nggak pakai lisensi. searches. Ya, nggak pakai lisensi. Terus Iya, mana lagi? klik searches. Searches yang di atas itu. Nggih, Ya, tengah. Mm-mm. oh, tengah. Kalau saya di tengah, kalau punya ibu kalau tidak berlisensi ada di sebelah kanan. Pokoknya Yang tadi, klik yang yang kelihatan ada, searches. yang tadi pertama kali tuh, yang pas buka scopus.com keluarnya, coba Mbak ulangi lagi. Tadi sama dengan Ini, saya. Bukan belum ini. Nah, ini searches. iya ini, Yang searches ini.
Ini saya Author tidak menggunakan, iya, ini saya tidak menggunakan nggak akun pakai lisensi. lisensi, nggak pakai lisensi. Nah, klik ke searches terus Mbak. Terus Setelah itu klik subjek area. kalau kita punya fitur remediasi, coba Mbak, keluar nggak Mbak? Tentang apa, Ibu? Klik tentang fitur remediasi tanaman. Tanaman ya. Ya, Lebih ke fitur remediasi agriculture. tinggal tanaman agriculture. Iya. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman biasanya kita masuk di agriculture ini. General agriculture atau biological science. Oh, nggak bisa langsung fitur remediasi di atas itu Nggak bisa. agriculture. Oh, oke, oke. Virtual Pantes nggak mediasi. ketemu. Oh, gitu. Nggak bisa, Ibu. Biasanya Fitur kalau remediasi tanaman memang kita hanya masuk masuk di agriculture dulu. agriculture. Betul, betul. Oh, baru di situ baru cari agri Yang apa? cocok. Ya, baik-baik Mbak. Jadi tadi search ya Mbak. Iya, dari sources, dari sources. Udah aku Search. belinya sendiri. Pusing. Makasih ya Mbak. Saya Nggih, coba lagi. baik Ibu. Oke, saya lanjutkan dulu nggih. Saat ini betul Ibu Mujahidah, terima kasih sudah memang sudah ada di grup dan sudah dipin gitu. Kita lanjutkan. Kalau sudah tahu, sudah sesuai dari search detailnya, kita kalau mau masuk ke homepage-nya, Bapak Ibu tidak diperbolehkan mengcopy paste lalu dipastekan di Google. Itu nggak boleh. Contohnya seperti ini. Saya copy nih nama jurnalnya Healthcare. Terus tab baru saya pastekan ke Google untuk mencari homepage-nya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena takutnya kita memasuki rumah yang salah. Salahnya di mana? Sekarang banyak oknum nakal, Bapak Ibu. Dia membuat rumah jurnal atau homepage jurnal itu sama persis dengan yang asli, padahal dia palsu. Gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu pernah mendengar cerita, kolega, wah saya sudah bayar 20 juta untuk submit di jurnal A, tapi kok ternyata katanya publish, ternyata dia saya cari di Scopus nggak ketemu. Nah itu karena hal-hal tersebut. Kita salah masuk rumah. Gitu, nggih. Namanya sama, homepage-nya sama. Terus kalau kita buka itu tampilannya sama. Yang beda biasanya hanya di URL-nya. URL-nya beda gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengcopy paste entah itu judul, entah itu ISSN ke dalam Google. Karena mereka yang para oknum itu juga ISSN-nya pun sama Bapak Ibu, plek ketiplek dengan jurnal yang asli. Kalau misal Bapak Ibu mendapat call paper juga di email, pasti banyak nih. Itu juga silahkan di cross check dulu. Jangan langsung karena karena sudah mepet waktu gitu nggih, terus Bapak Ibu mengiyakan mencoba call paper salah satu yang ada di email gitu nggih. Silahkan itu nanti bisa berimbas mungkin jurnal bukan jurnal artikel Bapak Ibu itu tersubmitnya hanya di homepage-nya mereka. Jadi dia tidak terindeks ke Scopus. Kalau Bapak Ibu cari nama jurnalnya memang ada di Scopus gitu nggih. Tapi kita harus lihat lebih jeli lagi dari homepage-nya gitu. Jadi jangan sampai di copy paste masuk ke Google atau jangan sampai hanya karena waktu kita nggak cross check dulu ke Scopus kayak gitu. Untuk masuk ke homepage itu hanya menggunakan Simago JR Bapak Ibu. Caranya itu bisa di copy nih EISSN ini. Kita bisa copy, lalu kita masuk yang namanya Simago JR. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini adalah website resmi yang bisa kita gunakan untuk masuk ke homepage jurnal. Tinggal kita pastekan. Oke. ISSN-nya ya, Mbak ya. Iya, betul. Kalau nanti ada dua opsi, biasanya di sini akan ada dua opsi, Bapak. ISSN atau EISSN. Boleh dipilih salah satu. Gitu. Tapi kalau di sini kan hanya ada EISSN, jadi silahkan di copy EISSN-nya. Terus tinggal kita paste di kolom search ini, kita enter. Nah, dia akan muncul nih Bapak Ibu. Oke, sudah ada tulisan di bawahnya nih, healthcare dari Switzerland. Tinggal kita klik.
Oke, sudah terbuka. Nah, di sini memang karena Simago ini adalah website gratis. Oke, Bapak Ibu. Jadi, silahkan nanti di-scroll ke bawah pelan-pelan. Kalau banyak iklan, nggih, mohon dimaklumi karena gratis. Kita cari tulisan home. Nah, ini nih. Home. Tinggal kita klik. Oke, nah ini sudah website resminya dari jurnal. Tinggal kita cari skupnya, kita cari ABC-nya gitu. Oke, untuk APC dan skup, di Scopus tadi kan saya juga sudah mengatakan, di sini tertulis juga mengenai subjek areanya. Tapi Bapak Ibu harus lebih teliti. Jangan hanya percaya subjek area yang ada di Scopus. Silahkan tetap harus masuk ke homepage dan melihat MN Scoop-nya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Biasanya karena kalau semisal di Scopus itu dia hanya menyertakan eh, homepage, bukan homepage, menyertakan subjek area secara umum. Dia belum menspesifikkan. Gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu pernah mengalami eh, ditolak gitu, nggih, ini nggak jelas nih Mbak alasannya ini. Kok dia hanya bilang tidak sesuai dengan scope. Nah, itu karena mungkin di subjek area yang ada di Scopus dia tertuliskan nih. Di sini tertuliskan nih leadership management, health policy, health information management gitu nggih. Tapi di bagian homepage-nya dia akan menspesifikkan. Nah, itu kita bisa lihat di bagian aim and scope. Di sini ini nih. Nih. Dia akan menspesifikkan lebih detail. Nursing klinikal yang seperti apa, quality of care yang seperti apa, healthcare teknologi yang seperti apa. Nah, sama halnya kalau kita mencari jurnal-jurnal education. Ini juga perlu diwaspadai ya. Kalau di Scopusnya memang tertulisnya social science education gitu nggih. Tapi kita harus lihat di homepage-nya. Education yang seperti apa? Apakah education yang membahas hanya kurikulumnya atau education yang membahas tentang pola pembelajarannya? Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di homepage bagian aim and scope atau overview gitu. Jadi untuk tampilan tampilan dari jurnal pun juga beda-beda nggih. Ada yang dia menyebutnya MN Scope, ada yang menyebutnya itu over dan semua itu masuk di about journal. Begitu nggih Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu. Ini jurnalnya free ya Mbak? Gimana tahu free apa enggaknya? Oke, gimana tahu free atau enggaknya? Nah, di sini nih, kalau di MDPI itu enaknya tampilannya dia sudah langsung memetakan seperti ini, jadi sudah langsung terlihat. Ada artikel processing charge. Oh, dia tidak free, Bapak. Dia 2004 2.700 Swiss francs untuk publishingnya, processing charge-nya. Enggak, maksudnya ini free ini kalau jurnal kita mau dibaca, kita mau baca jurnalnya eh, berbayar gitu. Oh, sebentar. Free di sini baca artikel Ya, yang baca diterbitkan gitu, artikelnya. nggih. Nah, Betul, betul, betul. apakah bagus yang berbayar atau nggak berbayar kita pilihnya, Mbak? Oke, tergantung dari urgensinya Bapak. Kalau Bapak hanya digunakan untuk syarat kelulusan gitu, nggih. Jadi hanya menyertakan kalau kita sudah submit, itu kita mau close access, nggak masalah. Jadi saat orang lain mencari artikel kita, dia yang harus bayar. Kita yang menerbitkan itu free. Tapi kalau Oh, ini itu untuk nggih, itu malah itu yang ada free. yang free ya? Ada Iya, itu malah yang free. Jadi kalau kita yang tidak membayar itu adalah jurnal yang berbayar bagi pembaca, gitu. Free untuk kita, berbayar bagi pembaca. Tapi kalau jurnal yang kita bayar, kita kalau misal ini 2.700 gitu nggih, itu namanya jurnal open access. Jadi kita yang bayar, mereka yang free. Yang satunya adalah close access. Kita yang free, mereka yang mau menikmati yang membayar. Gitu. tapi biasanya lebih ini ya, lebih lebih saklek
ininya reviewnya kalau free ya. Yang free. Heeh. Sebenarnya sama aja sih Pak prosesnya, cuman biasanya memang saingannya lebih banyak gitu. Iya, nah ini yang kita butuh ini siapa tahu ada rekomendasi yang free-nya, Mbak. Nah, ini Bapak agak susah ini yang free-free ini karena kita harus buka satu persatu. Iya, maksudnya kalau pernah dengar dari siswa sebelumnya, Mm-mm. peserta sebelumnya ada bisa di Oke, itu ada di website kami. Free atau iya. enggaknya itu ada di website kami. Atau nanti saat kita menggunakan Simago, pencarian menggunakan Simago, itu kita bisa lihat jurnal-jurnal yang gratis. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Izin Mbak. Boleh, Bapak? Iya. Mbak, kalau Simago ini harus kita ini ya, kita download dan Oh, downloadnya free ya Mbak. download apanya, Bapak? Simago. Simago itu hanya kita lakukan untuk mencari. Nggak perlu kita download. Itu pakai website juga. Oh sudah. Oh berarti kalau kita mau pakai dia, kita Heeh. lihat apa? Ambil di Google aja gitu ya. Iya, di Google aja. Oke, langsung saya demonstrasikan. Ada di sini, Simago JR. JR. Oke, tampilannya seperti ini, nggih. Ini hanya di Google aja, nggak perlu kita pakai aplikasi. Simago JR. Silahkan nanti Bapak Ibu klik di bagian jurnal jurnal ranking. Oke. Langkahnya sama kayak Scopus tadi. Bapak Ibu harus memasukkan subjek area di sini. Misal saya mau ke social science. Social science. Lalu, aduh, oke. Oke, kategorinya subjeknya kota social science. Lalu kategorisnya saya mau social science itu education. Oke, sudah terisi. Kalau di Simago ini dia langsung menyesuaikan, ya. Nggak ada klik apply atau limit tuh. Setelah itu, nah kalau di Simago ini enaknya Bapak Ibu, kita bisa berdasarkan negaranya. Kita bisa milih negara. Jurnal kita ini kita mau sasarkan kemana? Ke Asiatic region kah, mau ke Afrika kah, saya mau ke UK Mbak gitu, itu juga bisa. Kalau pakai Simago. Misal kalau kita mau yang lebih murah gitu nggih, biasanya kami lebih menyarankan ke Afrika atau Asiatik karena kurs rupiahnya nggak terlalu tinggi gitu nggih. Kita pilih Asiatik. Nah, oke di sini Bapak Ibu. Dia sudah ada Mbak, pilihan. putus-putus, Mbak. Apakah putus-putus Bapak Ibu? Enggak, baik-baik aja. Aman di sini. Ibu Di Anita Ternate, sempat. Maluku Utara. Di, di Oke. Ternate Timur, mungkin karena hujan, Oh, hujan Ibu sekarang. putus-putus. Oke, mungkin oke jaringan Ibu berarti nggih. Mohon maaf kalau semisal nanti putus-putus, kalau ada kendala atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke grup ya Ibu Anita. Oke, saya lanjutkan. Ini di sini sudah ada pilihannya nih Bapak Ibu, sudah keluar muncul hasilnya. Lalu ada yang berbeda. Di sini ada yang diamond kayak gini. Nah, ada yang tidak. Yang diamond-diamond ini, nah ini ada tulisan Open Access No APC. Biasanya yang diamond ini dia free, Bapak Ibu. Ada pembiayaan dari institusi tertentu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Kita pilih yang ada diamondnya, kayak gini. Ini tanda bahwa jurnal tersebut free. Gitu. Kuartilnya, nah ini di sebelah kanan ini tinggal disesuaikan. Lalu kalau di sini dia nggak bisa ngefilter ini dokumen terbitnya. Jadi Bapak Ibu fokus ke kolom ke 1, 2, 3, 4 samping H index. Kita pilih yang terbitan per tahunnya itu tinggi gitu. Kita scroll. Misal ini 87 ini juga udah lumayan, nggih. Tinggal kita klik aja. Kita klik kita tinggal masuk ke dalam homepage jurnalnya. Oke, nah ini.
sudah masuk ke dalam homepage-nya Bapak Ibu. Tinggal nah di sini sudah ada tulisan nih. No fees are collected for submission, publication, and subscription. Gitu. Itu kalau kita menggunakan Simago JR, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu untuk Simago JR. Jadi lebih mudah pakai Simago JR Bu ya daripada Iya, Scopus ya. enggak sebenarnya. Cuman kita harus meng-cross-check kuartilnya, Bapak. Karena terkadang Simago JR itu kuartilnya lambat untuk update. Jadi di Simago dia di kuartil 1 bisa saja di Scopus dia kuartil 2 atau sebaliknya gitu. Ada pertanyaan dari Pak Marco. Berarti kita cari yang close access saja kah, Mbak? Tergantung urgensinya Bapak. Kalau Bapak Ibu menggunakan ini untuk syarat guru besar, kami lebih menyarankan Bapak Ibu pakai yang open access, yang berbayar. Kenapa? Karena nanti kalau saat penilaian, kan kita harus mencari jurnal Bapak Ibu nih di Scopus. Jadi langsung ketemu, nggak perlu harus membayar dulu gitu. Tapi kalau ternyata urgensinya Bapak Ibu hanya untuk syarat kelulusan atau yang penting ada kita sudah tersubmit ke jurnal A, B, C, boleh Bapak Ibu pakai yang close access. Gitu ya. Ada pertanyaan? Mbak, eh, Nggih? mau nanya, kan kalau Boleh. misalnya kita satu pilih nih ya, yang Mm-mm. open access, Mm-mm. kemudian di jurnal itu udah tahu Mm-mm. nih berapa biayanya. Nggih. Kemudian ada persyaratan ketika kita submit di jurnal itu bahwa kita itu harus mensitasi dari Jurnal itu. jurnal-jurnal. Nah, dulu pernah saya dikasih tahu caranya, tapi sekarang lupa lagi. Itu gimana, Mbak, cara nyarinya? Oke, cara nyarinya. Oke, kalau untuk nyari, nah ini kan udah masuk ke referensi, nggih. Bapak Ibu harus pakai Scopus yang berlisensi. Atau kalau enggak, oh ini bisa lewat homepage-nya Bapak Ibu. Kita masuk ke homepage-nya, kita lihat di bagian artikel collection atau archive atau apa nggih, apalagi nggih, issues kayak gitu. Itu ada di bagian homepage. Lalu tinggal kita klik current issues. Nah, dia di sini akan ada. Nah, ini jurnal-jurnalnya nih. Bisa kita pilih mungkin 2 atau 3. Kita download lalu kita citasi. Gitu. Nanti masuk ke homepage-nya Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya Scopus lisensi, itu lebih gampang, lebih enak lagi. Tinggal kita cari di Scopusnya. Lalu di Scopus Content Coverage itu kan ada dokumen terbitnya nih. Tinggal kita klik. Nah, kalau untuk mengklik dokumen terbit atau yang sudah publish kan kita harus pakai lisensi. Kalau Bapak Ibu pakai akun yang tidak berlisensi, semisal ini nggih, kita nggak bisa ngeklik di bagian Scopus Content Coverage-nya. Contohnya ini saya contohkan. Nah, ini tidak bisa kita klik kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun berlisensi. Itu kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun lisensi, caranya pakai yang Simago tadi, masuk ke homepage. Tapi kalau punya Scopus lisensi, silahkan dicari jurnalnya, terus diklik bagian Scopus Content Coverage, lalu diklik dokumennya. Nah, nanti sudah muncul nih Bu, dokumen-dokumen yang sudah terpublish. Gitu. Tinggal kita tandai, lalu kita download atas nih. Gitu Ibu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang lain? Ya Mbak boleh di di post itu apa Semargo JR di Oke, simak. website biar Mm-mm. ini Yang ini biar langsung kita klik aja. Saya searching ini kayaknya salah salah ketik ininya namanya apa? Schema. Oh, Schema. SCI, nggih, saya coba Oh, kirimkan ke grup ya iya, Bapak. iya di post di paste aja biar ini. Oke, saya Saya kirim. tadi tulisnya si Margo, ternyata iya. Oke, saya sudah kirim di kolom chat Zoom ini, nanti akan saya kirimkan di WA grup. Gitu, nggih. Kalau Bapak Ibu mau mencari. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu untuk Simago dan juga Scopus? Sudah aman, nggih? Oke, kalau sudah aman, ada satu
Ini aplikasi, bukan satu, dua deh. Saya kasih dua. Dua website yang bisa digunakan untuk mempermudah Bapak Ibu mencari, tapi ada minusnya Bapak Ibu. Website yang satu itu biasanya menampilkan APC-nya tinggi, gitu nggih. Website yang satunya lagi masih tahap maintenance, gitu. Websitenya apa? Ya, oke. Yang pertama adalah Journal Finder, Bapak Ibu. Journal Finder ini bisa kita gunakan juga untuk mencari jurnal tujuan. Jurnal Finder ini setiap publisher besar itu punya. Contohnya ini punya Elsevier, Springer, Wiley, MDPI, Taylor of Francis. Terus ada juga mungkin dari Sage kayak gitu nggih. Itu ada semua. Publisher-publisher besar itu biasanya mereka mempunyai jurnal Finder. Tapi yang kita sarankan adalah Bapak Ibu pakai jurnal Findernya Elsevier. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pencarian menggunakan abstrak. Jadi nanti jurnal Finder ini akan mencarikan jurnal-jurnal yang matching dengan abstraknya Bapak Ibu. Gitu. Sebentar, coba kita mencoba mencari dulu ya dengan satu abstrak. Oke. Nah, tinggal kita copy pastekan abstrak kita, lalu kita paste. Terus find journal. Oke, dia langsung akan mencarikan nih Bapak Ibu. Jurnal mana saja yang bisa kita masuki. Tapi di sini biasanya APC-nya dia tinggi. Lebih enaknya lagi dia sudah langsung menunjukkan submission to first decision-nya, submission to accept-nya, berapa hari waktu yang dibutuhkan, impact factor-nya dia langsung menampilkan. Tapi biasanya memang APC-nya lebih tinggi karena jurnal-jurnal ini bisa diambil dari jurnal kuartil 1, kuartil atas, Bapak Ibu. Gitu. Tinggal Bapak Ibu scroll aja sampai bawah. Kita cari yang cocok APC-nya, yang cocok dengan eh, jurnalnya, penelitiannya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau misal ada ketemu yang kayak gini nih, dia cuma ada tulisan open access, nggak ada APC-nya. Bisa Bapak Ibu visit jurnal page untuk meng-cross-check apakah dia benar-benar gratis atau tidak. Soalnya kadang dia di awal tidak menuliskan tapi ada di dalam homepage-nya gitu, geng. Ada di bagian. Oke, sepertinya ini sudah policies and guideline. Get for author, coba ya, Bapak Ibu kita lihat dulu. Apakah dia nih APC? Nah, tetap ada 1.980 USD. Padahal tadi di depan dia tidak cantumkan APC-nya gitu. Dikira gratis ternyata tetap 1.900 USD. Gitu. Jadi untuk Journal Finder ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan kalau semisal wah saya udah pusing nih Mbak pakai Scopus, saya udah pusing pakai Simago gitu ya. Silahkan bisa gunakan Journal Finder ini. Tapi kelemahannya yaitu tadi APC-nya tinggi Bapak Ibu gitu. Kalau semisal mencari yang gratis sebenarnya ada, cuman yang nggak terlalu banyak dan agak sedikit susah untuk kita mencari gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah yang saya katakan tadi, website dari Rumah Scopus. Gimana Ibu? Ibu APC itu untuk bayaran, Nggih, pembayaran. APC betul. itu kepanjangannya apa? Artikel Artinya apa? artikel processing charge. Artikel Jadi, processing charge ini iya, artinya yang tadi itu untuk orang lagi bahasa Ternate. Untuk kita itu bayar ya, Bu. betul, 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 betul. Itu biasanya akan muncul saat Bapak Ibu sudah accepted. Jadi jurnal sudah masuk gitu nggih, accepted baru nanti kita membayar. Hmm. Gitu Bapak. Gitu Ibu. Artikel processing apa tadi? Charge. Oh, Charge. charge. Oke. Oke.
Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke websitenya Rumah Scopus nggih. Namanya adalah rumahscopusfoundation.com. Nah, ini coba nanti juga akan saya share ke grup. Oke. Nah, ini di sini di bagian referensi paper. Oke, Bapak Ibu. Di sini nanti memang ini masih tahap maintenance, oke. Masih tahap kita memasukkan referensi-referensi dari alumni. Jadi mungkin mohon maaf kalau semisal belum banyak subjek area yang sudah masuk. Di sini kita belum bisa juga melakukan search. Bapak Ibu hanya bisa melihat dari ini, nama jurnalnya ini. Dan juga judul dari yang sudah terupload di sini. Kalau ada dirasa cocok, oh ternyata, oh ini semisal hukum, jurnal hukum dan peranata sosial Al-Ihkam. Wah cocok nih Mbak dengan artikel saya, penelitian saya. Tinggal Bapak Ibu klik selengkapnya. Nah, di sini juga sudah akan menerangkan APC-nya berapa. Kalau kita menuliskan dengan IDR itu berarti dia rupiah nggih. Jadi cuma 7.500.000. Kalau misal kita tuliskan ada USD, nah itu baru yang dolarnya gitu. Berarti mereka adalah jurnal-jurnal luar negeri. Nah, ini seperti ini. Gitu. Dan ada artikelnya juga Bapak Ibu. Gitu. Ini memang sedang tahap pengumpulan juga gitu ya. Kita masih tahap untuk memasukkan referensi-referensi dari para alumni gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau sudah benar-benar mentok, nggak bisa di Simaku, nggak bisa di Scopus, ya bisa masuk di Rumah Scopus Foundation ini. Gitu. Apakah nanti ini di-share, Mbak? Soalnya Untuk link, kadang-kadang, nggih Ibu Nurlela, untuk linknya akan kami share ke grup WA nggih oh, nanti. terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Iya, Ibu. soalnya kadang-kadang kalau lagi nyari jurnal tuh kadang-kadang suka putus asa kalau pas ngelihat APC-nya tuh ada yang 3.500 empat dolar. ribu gitu nggih Ibu. Wah, udah bikin pusing. Mau sih saya berbayar, cuman jangan sampai sebesar itu gitu. Nggih, nggih Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nanti link ini akan saya kirimkan ke grup nih Bapak Ibu. Oke, apakah sampai sini ada pertanyaan dulu? Mbak izin Oke, tanya, ini boleh. tadi eh terus bagaimana caranya kita tahu kalau jurnalnya itu bukan jurnal predator, Mbak? Kan Oke, nggih ini kan predator. juga jadi concern ya kalau kita bayar ternyata predatory jurnal gitu loh. Betul, betul Bapak. Oke. Kalau kita melihat untuk menghindari saja gitu nggih, ini predator atau tidak, bisa dilihat dari kalau Bapak lewat Scopus, terbitan per tahunnya, tetap nanti masuk ke terbitan per tahunnya. Gitu. Kita sebenarnya nggak bisa nggih ngejudge bahwa jurnal itu predator atau enggak gitu nggih, karena eh, kita tidak benar-benar tahu bagaimana di dalam jurnal itu. Cuman kita bisa menghindari. Jadi kalau terbitannya itu tidak kenaikannya dan penurunannya itu tidak stabil, bisa jadi dia predator. Seperti yang saya perlihatkan tadi punyanya Pakistan Life, yang tiba-tiba langsung 1.000. Nah, itu juga dipertanyakan. Atau kalau misal Bapak Ibu, oh oke nih Mbak, ini terbitan per tahunnya aman. Tapi setelah Bapak Ibu submit, hanya nunggu 3 hari kok ACC, gitu nggak accepted. Nah, itu juga perlu dicurigai. Seberapapun cepat jurnal, untuk mencapai accepted itu pasti harus ada revisi. Gitu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu setelah submit mungkin 1 minggu, setelah satu minggu nggak ada pemberitahuan revisi, nggak ada pemberitahuan artikel Bapak Ibu sudah masuk ke tahap selanjutnya, kok tiba-tiba ada LOA masuk. Nah, itu kita perlu curigai. Gitu. Itu yang mungkin nanti akan eh, bereputasi ke predator tadi, Bapak. Gitu. Dia secara reviewnya terlalu cepat gitu nggih. Terus dokumen publishnya juga mengalami kenaikan atau penurunan yang terlalu banyak gitu. Kita bisa
kita bisa menghindarinya hanya dari situ. Kalau kita melihat secara ada tools atau enggak untuk melihat dia apa namanya predator atau enggak, nah itu belum belum ditemukan. Dulu sempat ada namanya Biel, Sibels atau apa gitu nggih. Tapi ternyata dia tidak terupdate, berhenti di 2023 gitu. Jadi kita belum menemukan tools untuk mengetahui jurnal itu predator atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu mau juga, sebenarnya di Scopus ini dia juga sudah memetakan jurnal-jurnal mana yang akan bereputasi discontinue dan jurnal-jurnal mana yang masih aktif. Kita bisa download di sini. Nanti mungkin akan saya bagikan deh Bapak Ibu. Ini berupa Excel. Ini berupa Excel. Nah, oke, saya akan buka dulu di sini. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Saya naikkan dulu ya. Nah, di sini ada Scopus Search dari November 2025. Lalu ada accepted-nya. Lalu ada discontinue-nya. Ini di bawah ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa search di sini. Search-nya berdasarkan apa? Berdasarkan mungkin yang Bapak Ibu eh, tahu gitu nih. Atau kalau misal ada dari kolega menyarankan, nah itu bisa Bapak Ibu search di sini nama jurnalnya. Caranya tinggal dikontrol F aja. Terus kita ketikkan, misal economic, find next. Oke, di sini ada economic Dumka. Oke, ada juga historia ekonomik gitu. Oke, dia accepted-nya dari 2023. Oke. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu berkenan nanti juga bisa mencari lewat ini, lewat Excel ini gitu. Cuman nggih karena ini Scopus jadi banyak sekali Bapak Ibu. Berapa puluh 44.000 jurnal sudah masuk di sini. Ada yang aktif dan juga inaktifnya. Begitu nggih. Nanti akan saya kirimkan ke grup setelah ini, supaya bisa juga untuk acuan Bapak Ibu. Kalau misal ada dari kolega menyarankan nama jurnal bisa di-searchkan di sini. Dia masih aktif atau enggak, di sini sudah terlihat. Begitu, ya. Mbak ulangin kan Mbak, kalau tolong ulangi Mbak, Yang mana? klik tadi awalnya untuk mengetahui dia discontinue, untuk accepted itu dari Scopus dipetakan Oke, kan. Ya, klik mana tadi? Klik mana? i- Ini 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 kalau yang angka-angka yang penting. oke, ini kalau semisal Ibu mau mencari di Excel ini. Excel ini adalah data dari Scopus, jurnal-jurnal yang masih aktif dan juga inaktif. Ibu bisa Ya, lihat, oke, Ibu bisa lihat dari ini. Ini kan ada banyak sheet, nggih. Ada ya, asetnya, ada ya, discontinue-nya. Nggih. ya. Jadi Ibu tinggal cari di sini. Ya, Pakainya kalau misal mau masuk cari, masuk ke Excel ini tadi klik yang mana dulu? nanti saya bagikan. Oh, oh Nanti ya. saya bagikan. Nggih. Karena saya pakai HP, makanya kan kepenggal-penggal nih. Saya Oke. geser kiri, geser kanan. Jadi bingung. Oke, nah ini nanti saya bagikan Excelnya. Kalau Bapak Ibu mau cari, tinggal klik di keyboard Ctrl F aja. Lalu bisa diketikkan subjek areanya Ibu atau semisal udah tahu gitu nggih, nama jurnalnya apa, bisa diketikkan. Tinggal di find gitu. Nah, ketemu kayak gitu nggih Bapak Ibu. Untuk Excel ini nanti akan kami bagikan, nggih. Gitu. Nanti akan kami bagikan di grup WA. Itu. Ada pertanyaan lagi? Apakah aman?
Oke, mungkin untuk materinya sudah semua, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi hari ini ataupun hari kemarin, bisa ditanyakan. Kalau misalnya Bapak Ibu masih terkendala, silahkan. Izin Mbak, Boleh, Bapak. saya tadi agak telat tadi Mbak, kelupaan saya jadwalnya. Mbak, bisa yang untuk bagian Scopus tadi bisa agak diulang sebentar nggak Pak dari awal Mbak? Oke, baik. Kalau untuk Scopus, oke, kita masuk ke dalam scopus.com, nggih, Bapak. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke dalam scopus.com. Oke, kita klik di bagian search ini, yang tengah. Selanjutnya, tinggal Bapak mau cari berdasarkan apanya. Kalau semisal Bapak sudah punya rekomendasi dari promotor, kolega, gitu nggih, Bapak bisa cari menggunakan title. Tinggal kita klik tuliskan nama jurnalnya. Tapi kalau Bapak belum ada rekomendasi, masih dari awal gitu nggih, lewatnya subjek area. Subjek area ini juga sudah ada pemetaan dari Scopus, tinggal Bapak Ibu sesuaikan, masukkan skupnya. Kalau tanaman-tanaman biasa masuk ke agriculture, kalau kesehatan ya tinggal kita klik tulis kesehatan, tinggal kita pilih kesehatan mana yang cocok. Kalau education ya kita tinggal ketikkan Kalau mekanik, education gitu. kalau mekanikal Pak, teknik Ki- mesin, Teknik mesin, engineering ya. hmm, Nah, ini ada banyak, Pak. Kalau engineering itu ada ini mechanical engineering juga ada industri dan manufacturing control system engineering. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan. Kalau mechanical engineering tinggal diklik aja mechanical engineering. Terus tinggal kita apply. Nah, setelah itu, kalau sudah di-apply, kita bisa filter di kuartilnya. Mau Bapak kuartil berapa? Kalau satu, dua, itu juga bisa. Jadi ini bisa dipilih lebih dari satu kuartilnya. Kalau semisal satu dan empat, itu juga diperbolehkan. Lalu tinggal scroll ke bawah di bagian jurnalnya, short tab-nya maksud saya. Kita klik bagian jurnal karena outputnya dia akan ya kita jadikan sebagai jurnal internasional bereputasi. Tinggal kita apply. Oke, terus tinggal kita pilih nih Pak. Oke, sebelum kita pilih, kita klik dulu di bagian dokumennya. Di sini gunanya untuk agar dia mengurutkan dari jurnal yang terbitannya paling banyak gitu. Karena kita melihat peluang semakin banyak yang diterbitkan, semakin cepat kita untuk masuk. Gitu nggih. Tinggal kita cari. Semisal ada yang cocok atau enggak nih. Like terming engineering semisal ya. Tinggal kita klik kanan, open link in new tab. Nah, terus terbukalah search detail. Di sini, nah ini adalah jurnal terindeks maju, Bapak Ibu. Dia sudah terindeks sampai di 2026. Biasanya di Scopus Content Coverage-nya sudah ada terbitan juga untuk 2026. Gitu. Tinggal, oke, tercover Scopusnya aman, SCR-nya aman, gitu ya. SCR itu biasanya paling kecil minimalnya di 0,10 Bapak Ibu. Terus di publishernya Elsevier juga bagus. Scopus content coverage-nya dia juga aman, tidak ada mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Untuk yang paling atas ini karena kita aja belum masuk ke 2026 gitu ya. Jadi harap maklum kalau baru 300. Oke, tinggal kita masuk ke homepage-nya. Masuk ke homepage-nya itu dengan cara di copy ISSN-nya, lalu kita masuk ke Simago JR. Oke, tinggal di kolom search kita pastekan, kita enter. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah verifying, tinggal kita klik nih
Applied Thermal Engineering, tinggal kita cari home-nya. Oke, masuk ke home, sudah masuk ke dalam home page-nya. Nah, ini home page dari jurnalnya. Nah, kalau di Elsevier itu biasanya dia akan menunjukkan waktu-waktunya kayak gini nih, Bapak Ibu. Gitu. Begitu nggih, Bapak? Ada pertanyaan lagi? Ini waktu yang 9 hari, 53 hari ini waktu untuk apa nih, Bu? Oke, 9 hari ini waktu tunggu kita setelah pertama kali submit. Jadi kita untuk mendapatkan jawaban jurnal ini di reject atau masuk ke tahap review, itu membutuhkan waktu 9 hari. Waktu tunggunya. Oke, terus selanjutnya submission to decision after review. Biasanya ini per hari pertama submit sampai Bapak Ibu selesai review. Itu membutuhkan 53 hari. Submission sampai accepted. Oke, dari pertama kali submit sampai revisi sampai accepted dinyatakan jurnal diterima itu membutuhkan 117 hari. 3 hari untuk publicationnya. Jadi setelah accepted otomatis kan kita akan menunggu juga untuk publish ya. Nah itu waktu tunggunya selama 3 hari. Begitu Bapak. Nggak semua jurnal ada seperti ini gitu Bapak Ibu. Memang biasanya yang ada kayak gini tuh di Elsevier. Gitu. Jadi Bu, jadi jurnal Scopus ini kalau naskah dimasukkan sekitar ada yang bilang hampir setahun, ada yang bilang 8 bulan. Itu tergantung jurnalnya ya, Bu. Betul, betul. Ini Tergantung kayaknya nggak prosesnya. sampai 6 bulan. Nggak sampai. Ini 3 bulan lebih dikit submission Udah sampai publish. publish. Nggih, 4 bulan berarti. Bisa publish. Gimana? 8 bulan. 4 bulan. Jadi 8 bulan baru 4 Empat bulan. empat Jadi 4 bulan bulan betul. sampai accepted, sampai Oh, publish. karena teman-teman saya di tempat kerja bilang sekitar 8 sampai setahun. Aduh, lama Ya, banget. Ini iya. mau ngurus tunjangan fungsional tunggu setahun baru bisa tahu begitu. Nggih, nggih. Karena memang kalau di Elsevier ini kan biasanya memang terkenal dengan jurnal yang mahal juga, nggih. Jadi untuk proses yang cepat ini juga terkadang APC-nya juga perlu kita lihat. Apakah APC, nah ini APC-nya nih 3.400. Gitu. Jadi juga lumayan gitu. Walaupun Sekitar prosesnya berapa itu, Mbak? 3.400 ini sekitar 17 kali 2 itu 17 kali 3 Bu berarti. Dikasih kali rupiah. Oh, 51 ya. 51 juta. Edun. Aduh, itu berapa orang patungan? Kalau sekarang ini berarti kursnya di antara 18 sampai 20 untuk USD nggih. Jadi nggih lebih mahal lagi. Gitu. Aduh. Oh, tanya Bu, Ya, katanya kisah tuh ada yang 15 juta. Itu jurnal discontinue ya? Atau masih belum tentu. continue? Belum tentu. Tergantung dari biasanya kalau APC itu tergantung dari negaranya juga. Kita bisa mencari jurnal-jurnal kuartil 1, mungkin dari Afrika, dari Asiatic region, itu kan kursnya juga, kalau di Asiatik kan nggak terlalu tinggi, nggak seperti USD. Nah, itu juga biasanya kita dapat murah. Ada Oh jurnal gitu. nggih, dari publisher yang namanya Aosis. Ini publisher Hmm, dia dia menaungi banyak jurnal, Aosis namanya. ya. APC-nya itu paling mahal ada di 18 juta. Itu dia ada di kuartil 1. Oh, jadi Gitu. kita punya kit satu ini nggak harus mahal kan Bu? Nggak Bisa kita harus. ya nyari yang pinter-pinter Murah. nyarinya aja Hmm, kitanya ya bisa. betul, Teman betul, saya betul. dapat 15 juta. Terus saya bilang, Nggih. jangan-jangan itu predator. Dia marah. Terus dia bilang, kalau gitu kau bikin bikin sendiri, cari sendiri. Aduh, saya bingung. Kayak saya ikut pelatihan ini. Nggih. Jadi kalau Tadinya dia semisal, bantuin saya. oke, kalau Terus saya semisal bilang, kita kita menemukan seperti itu, nggih, kasusnya kalau dia terlalu murah atau kok ini jurnalnya cepat gitu, nggih, bisa Bapak Ibu cross check di Scopus. Nggih, kita oh harus gitu. cross check di Scopus. Apakah dia Jurnalnya. aman atau tidak, gitu. Oh, baik, baik.
Baik, ya. Oke, Makasih Bu Anita. sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Bu, Mbak, saya itu Oke. pas nyari di tadi ya yang di awal Scopus atau yang di Simago? Scopus ya, yang di Scopus itu kan Mm-mm. yang subjek area. Nah, saya Iya. itu ke religius ya karena studi agama-agama. Tapi pas diklik itu ternyata banyaknya linguistik, Mbak. Gimana? Oke, religious studies ya. Ya, Iya. Ah, kalau religious studies itu biasanya kita arahkan ke bentar. Kijis dari UIN Kudus. Terus ada di Al-Ihkam tadi, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Terus ada juga di sebentar Ibu saya lupa namanya IJR bukan IJR dari UIN mana gitu gitu. Coba nanti kita lihat kan gitu. Gitu. Itu jurnal-jurnal yang religious studies. Sepertinya ada Ibu di bagian ini referensi yang ada di Scopus. Maaf, yang ada di rumah referensi. Scopus. Nggih. Oh, Nggih, ini contohnya iya. Al-Ihkam. Saya sedikit Al- lupa nih, Bapak Ibu. Ya, biasanya Mahal memang nggak itu? Al-Ihkam enggak Ibu di bawah 20 kalau tidak salah. Al-Ihkam itu 7,5 juta. Oh, iya, iya, iya. Cuma 7,5. Nggih. Yang kemarin terakhir itu di Pertanika, enggak, kalau Pertanika enggak juga, nggih. Carinya di rumah Scopus aja ya. Boleh, boleh, boleh. Atau kalau enggak dari Simago, Iya, Simago iya. itu juga bisa, nggih. Ya, Begitu. makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah aman ya? Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan dulu apa yang mau diselesaikan. Yang terpenting itu adalah papernya Bapak Ibu selesai dulu. Oke, jadi kalau papernya sudah selesai, nanti kita enak cari jurnalnya. Gitu. Silahkan nanti Bapak Ibu selesaikan dulu papernya. Anatominya juga nggih silahkan kalau semisal ada yang mau dikoreksi bisa dikirimkan ke saya ataupun Mbak Aulia. Nanti kalau semisal ada pertanyaan-pertanyaan mengenai mungkin lupa cara mensitasi atau mungkin lupa ini untuk pencarian jurnal bisa Bapak Ibu chat kami berdua atau bisa dilihat dulu di record Zoom-nya nggih Bapak Ibu gitu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Mbak nanya, Ini Nggih Bu Nolela. Mbak kalau misalnya yang dari Indonesia, Heeh. apakah misalnya UGM lah ya Mbak, itu punya nggak Mbak jurnal yang terindeks Scopus? Karena kemarin sempat dengar dari teman saya katanya UGM itu ada yang terindeks Scopus dan itu bagus banget kalau misalnya untuk penelitian dengan karakteristik khas Indonesia katanya Mbak. Benar nggak? Oke, ada banyak jurnal Indonesia yang sudah masuk ke Scopus, Bapak Ibu. Tapi kita juga harus tahu nama jurnalnya. Karena kalau kita mau cari search di UG atau kalau enggak Ibu bisa cari lewat Google dulu nama jurnal dari Universitas UGM yang sudah terindeks Scopus. Kalau sudah ada list namanya, bisa Bapak Ibu cross check di Scopusnya. Dia ada di kuartil berapa atau masih terindeks atau tidak. Gitu. Banyak Bapak Ibu jurnal-jurnal Indonesia yang bahkan sudah sampai di kuartil 1 pun banyak. Kijis itu sudah sampai di kuartil 1 kalau tidak salah. Kijis itu terus ada lagi yang Al-Ihkam itu juga kuartil 1 jurnal Indonesia juga gitu. Gitu nggak Ibu Nurlela? Terima kasih Mbak. Nje. Bagaimana Pak Abdi? Ada ya, pertanyaan? Nggih. ini kita berapa pertemuan lagi ya, Mbak? Ini sudah pertemuan ke-6 Bapak Ibu. Kita tinggal 2 pertemuan lagi. Mbak, rekamannya Mbak, tolong. Sudah, nggih Ibu, nanti akan kami up lagi. PR-nya belum dibikin. Aduh Mbak, ini Pak PR-nya belum selesai, tapi Pak udah mau berakhir gitu, nggih. Mbak jangan berakhir dulu Kak, lama-lama gitu.
Nanti saya yang dimarahin Ibu kalau lama-lama gitu nggih. Nah, ini nanti mungkin sebenarnya gini Bapak Ibu, setelah kita pertemuan 8 kali itu masih ada waktu 3 bulan untuk Bapak Ibu bisa konsultasi secara online. Gitu. Jadi sekarang fokus menyelesaikan dulu gitu nggih. Kita tinggalkan dulu pekerjaan yang lainnya kalau memang ini urgensinya harus segera selesai gitu. Nanti kalau misal ada kendala bisa langsung hubungi saya ataupun Mbak Aulia gitu. Kalau misal saya dan Mbak Aulia slow respon, mohon maaf Bapak Ibu. Karena terkadang juga kita, kalau saya terkendala dengan kondisi badan gitu, nggih, masih sedikit drop. Jadi untuk buka WA dan lain-lain masih sedikit kurang maksimal gitu, nggih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau semisal kami berdua slow respon gitu. Kalau benar-benar urgent bisa langsung ditelepon saja, nggih Bapak Ibu. Begitu, nggih. Ada pertanyaan lagi? Apakah Mbak, aman? Mbak, jangan Nggih. bosan-bosan sama kita ya Mbak kalau nanya-nanyanya banyak. Enjoy, Bu Anita. Akan kami maksimalkan kalau semisal ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Gitu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di malam minggu ini untuk mengikuti kelas malam hari ini, gitu, oke. Silahkan nanti Bapak Ibu selesaikan dulu apa yang mau diselesaikan, papernya diselesaikan dulu. Terus kalau ada harus jurnal yang perlu dicari, referensinya juga selesaikan dulu pencarian referensinya. Lalu kalau misal ada anatomi yang mau dikoreksi, silahkan dikirimkan ke saya ataupun Mbak Aulia. Gitu, nggih. Oke, untuk malam hari ini saya mohon maaf kalau semisal kurang maksimal dalam menjelaskan atau ada Bapak Ibu yang ternyata datangnya terlambat gitu nggih, belum sempat bertanya atau kurang paham, bisa nanti kita sambung di WA grup nggih kalau semisal ada pertanyaan. Nanti akan saya kirimkan link-link yang tadi sudah saya gunakan dan juga Excel yang sudah saya downloadkan tadi Bapak Ibu. Begitu nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bapak Ibu. Untuk malam hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Ya. sudah berkenan masuk Waalaikumsalam ke warahmatullahi Zoom malam hari ini. wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Mbak Anifa. Nggih, sama-sama Ibu Anita. Oke, terima kasih Bapak Ibu izin untuk menutup Terima nggih. kasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Maaf rewel ya. Kasih Mbak Nipah. Boten nggih, sama-sama Ibu Rida. Bukan nggak mau bertanya, tapi bingung bertanya Nggih. apa. Bingung. Siap Ibu, nanti kalau ada kendala bisa Iya, iya. langsung WA grup atau kami ya Ibu. Jadi, terima kasih Bapak Ibu, izin untuk menutup.